Ada dua hal yang perlu kita pikir ulang dalam konsep keberagamaan kita, yaitu kebenaran dan identitas. Identitas tanpa kebenaran gamang dalam moral, tetapi kebenaran tanpa identitas hilang dalam realitas. Ini kata kuncinya. Kebenaran tanpa identitas hilang dalam realitas. Ekonomi Islam kalau hanya dalam bentuk kebenaran, tidak dalam bentuk identitas, maka pelajaran-pelajaran kuliah-kuliah tentang ekonomi Islam hanya akan dibicarakan di ruang-ruang kampus, hanya akan menjadi konsumsi para kiai, para santri dalam bab-bab muamalah, hanya menjadi konsumsi para profesor di bidang syariah, tetapi hilang dalam realitas praktek perbankan kita, bisnis kita, saham kita, praktek ekonomi kita, itu tidak berdasarkan kepada kebenaran itu, sehingga kebenaran tanpa identitas itu hilang dalam realitas. Tetapi identitas tanpa kebenaran pasti gamang dalam moral. Nuansa-nuansa publik yang dibentuk dalam paradigma berpikir lalu terwujud dalam aplikasi kehidupan nyata, apakah itu dalam bidang-bidang ekonomi, di bidang pribadi, sosial, budaya, pendidikan kita, kalau jauh dari kebenaran itu, dia gamang dalam moral, dia kehilangan patokan, dia kehilangan standar, dia kehilangan norma. Kebenaran, kenapa? Identitas tidak dibentuk dengan kebenaran. Maka oleh karena itu, kita mesti mengawinkan antara kebenaran dengan identitas, agar kemudian wal takum minkum ummatun yad'una wa takum minkum ummah yad'una ilal khair kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, itu bisa masuk di dalam substansi sekaligus ada dalam realita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebenaran, kenapa Islam itu benar secara kebenaran? Kenapa Islam itu kebenaran? Paling tidak dengan 3 alasan. Yang pertama, sumber daripada Islam itu adalah zat yang maha benar, dia Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, jangan kau ragu dengan kebenaran itu. Tatkala kita memahami bahwa Islam yang kita anut, Islam yang kita ajarkan kepada mahasiswa kita, Islam yang kita bicarakan di masjid, di panggung-panggung tabligh akbar, di meja-meja dakwah kita, kalau ini tidak masuk, maka Islam nanti diyakini sebuah agama sektarian. Islam datang ke Nusantara, itu kan tamu di Nusantara ini, kata orang. Islam begitu datang ke Eropa, ini tamu di Eropa. Islam datang di Amerika, ini tamu di Amerika. Kalau itu keluar dari mulutnya dan pikirannya, dia gagal memahami bahwa Islam datang dari Allah. Kenapa? Tatkala dia mengatakan Islam datang dari Allah, pertanyaan kita selanjutnya adalah, bukankah bumi ini milik Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, pencipta alam semesta. Dialah yang menciptakan Indonesia, dia menciptakan kawasan Eropa, dia menciptakan Amerika, dia menciptakan seluruh jajak tapak bumi ini. Itu milik Tuhan yang membawa, yang memberikan agama ini. Nah, kalau kita mengatakan memang tidak ada agama lahir dari barat, tidak ada. Kalau kita cek studi-studi Islam, seluruh agama itu datang dari timur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tanah Arab, dalam budaya-budaya Arab
di masyarakat paganisme. Kemudian begitu juga nabi-nabi sebelumnya, 6 abad sebelumnya muncul Nabi Isa. Dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam dan Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya datang untuk kaumnya. Tapi ajaran yang dibawa oleh ajaran Sayyidina Muhammad ini bukan untuk kaumnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Islam ini begitu muncul di bumi ini, dia bukan menjadi tamu, dia pemilik sah bumi ini. Maka oleh karena itu, kalau Islam itu pemilik sah bumi ini, karena dasar otoritasnya datang dari pencipta alam semesta, maka tatkala Islam berdialog dengan budaya, tatkala Islam berdialog dengan peradaban, tatkala Islam berdialog dengan pikiran, tatkala Islam berdialog dengan penelitian, tatkala Islam berdialog dengan penemuan-penemuan baru di bidang apapun, jangan Islam disuruh paksa untuk tunduk kepada Anda terhadap pikiran ini, tetapi adalah tanya, apakah yang saya sampaikan, apakah yang saya teliti, apakah yang saya temukan tunduk tidak di dalam paradigma besar Islam sebagai sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami baru tadi malam menyelesaikan ijtima' ulama tafsir untuk melakukan penyempurnaan terhadap tafsir tahlili yang dibuat oleh Kementerian Agama itu. Berbagai macam paradigma. Ada yang mengatakan bahwa kita harus memulai pendekatan induktif kualitatif. Selama ini pendekatan kita adalah deduktif. Dari ayat turun ke bumi. Kemudian kita ingin membawa realita menjadi sebuah, bagaimana alam ini, realita yang terjadi dengan patokan agama itu. Minal ayat, minan nas ilal waqi'. Au minal waqi' ilan nas, dari nas yang otoritatif kebenarannya mutlak absolut itu, kemudian kita cangkokkan kepada realita yang terjadi dengan dinamika yang begitu luar biasa, atau dari dinamika yang ada kita bawa kepada kebenaran absolut itu. Dua-duanya benar selama otak kita, pikiran kita, metodologi kita tundukkan kepada sebuah kebenaran bahwa Allah yang memberikan itu. Makanya tugas para pemikir itu dua: muhafadzah alal asalah, menjaga orisinilitas, tapi muhafadzah alal maslahah, tapi juga pro kepada modernitas. Oleh karena itu, sebagai sebuah keyakinan bahwa Islam merupakan sebuah kebenaran yang datang dari Allah, dia bukan tamu dimanapun, tapi dia adalah pemilik sah kawasan itu. Oleh karena itu, tatkala terjadi dialog antara Islam dan budaya, maka yang diperiksa adalah apa kata Islam terhadap budaya. Jangan paksakan budaya, kemudian Anda paksakan Islam untuk membenarkan budaya yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian yang saya hormati, maka konsekuensinya adalah, kalaulah Islam itu sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah kebenaran, dia memiliki metodologi yang jelas. Maka oleh karena itu, dulu belum mengerti Nabi Muhammad untuk membaca. Di dalam gua tidak ada cahaya pada waktu itu. Tetapi Nabi disuruh untuk Iqra, bacalah. Dia tidak hanya disuruh untuk Iqra, tapi juga Bismi Rabbik, dengan nama Tuhan. Disitulah kita memahami bahwa ada perkawinan antara konsentrasi dengan kontemplasi. Tatkala orang Iqra, itu konsentrasi menggunakan otak. Tapi tatkala dia menggunakan Bismi Rabbik, dia berkontemplasi menggunakan rasa dan iman. Makanya kalau pendidikan hanya mendidik otak, maka kita akan menciptakan monster-monster kehidupan. Kita akan menciptakan orang pintar tapi tidak punya rasa. Kita menciptakan orang hebat tapi jauh dari rasa. Kenapa? Dia hanya memfokuskan kepada konsentrasi tapi tidak menggunakan kontemplasi. Oleh karena itu, studi-studi Islam di barat, studi-studi Islam yang tidak memelihara metodologi itu, maka dipastikan hasil dari studinya pasti salah.
Kalau kita ingin mendekati fikih lalu tidak menggunakan pendekatan usul fikih, pasti salah hasil. Kalau kita mengkaji hadis lalu tidak menggunakan metode pendekatan ilmu hadis, pasti salah hasil. Dan itulah yang dicoba oleh para peneliti barat sekarang. Dia mengatakan bahwa kalau Anda meneliti fikih dengan pendekatan usul fikih, itu adalah pendekatan homoseksual. Kalau bisa, tatkala mengkaji fikih jangan didekati dengan fikih. Tatkala menjadi hadis jangan dekati dengan ilmu hadis. Tatkala menjadi Quran jangan dekati dengan ulumul Quran. Kalau metodologi dibabat dan diperkosa dalam pengkajian sebuah studi, maka yang terjadi adalah penyesatan. Kenapa? Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau muncul menjadi seorang pendakwah pembawa risalah Islam ini, Iqra itu diulang oleh Jibril 3 kali. Iqra. Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Jibril mengatakan Iqra, saya tidak bisa membaca. Iqra, saya tidak bisa membaca. Kenapa Iqra diulang 3 kali? Itu adalah untuk memastikan metodologi. Iqra yang pertama, apa yang dibaca, substansi pembacaan. Iqra yang kedua, bagaimana membaca, metodologi pembacaan. Dan Iqra yang ketiga, bagaimana untuk mengaplikasikan bacaan itu. Ini aksiologi daripada kajian keilmuan itu. Dan kalau sudah masuk di aksiologi, maka Islam akan menjadi identitas. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang ketiga, bahwa Islam sebagai sebuah kebenaran yang kemudian harus melahirkan identitas tadi itu, tujuannya apa? Untuk kemaslahatan sekalian. Kenapa di dalam Islam, di dalam Quran, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita muslimah untuk pakai hijab, pakai jilbab, apa kata Quran? Katakanlah kepada istrimu, kulli azwajika, kata Allah, wa banatika, kepada anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, kepada wanita muslimah, yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya dia pakai jilbab. Kenapa disuruh pakai jilbab? Zalika adna ayyu'arafna. Sebab kalau dia pakai jilbab diketahui, oh ini muslimah nih. Coba lihat bagaimana kalau orang pakai jilbab, zalika adna ayyu'arafna fala yu'zai. Dia akan jauh dari, dalam Quran dikatakan jauh dari hal-hal yang akan merusak dia. Maka kebenaran dalam bentuk identitas itu akan melahirkan kemaslahatan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kalaulah kita mengatakan bahwa ra'aitul Islam wa ma ra'aitu fihil muslimun, wa ra'aitul Islam wa ma ra'aitu fihim al muslimin, saya melihat Islam tapi tidak ada saya lihat orang Islam di situ, itu adalah kebenaran tanpa realitas. Tapi kalau ada yang mengatakan ra'aitul muslimin wa ma ra'aitul Islam fih, tapi kalau saya melihat orang Islam tapi saya tidak melihat Islam di situ, itu adalah identitas tanpa kebenaran. Kita ingin muncul kebenaran, tapi muncul juga dalam identitas. Kalau Anda sebagai seorang muslim, tampilkanlah bahwa Anda adalah muslim. Maka pilihan saya, keberpihakan saya, cara pandang saya harus Islam. Itulah yang kemudian muncul di Amerika sekarang, seorang politisi muda terpilih menjadi wali kota di New York, Mamdani. Begitu dia muncul sebagai pemenang, malam hari di New York dia berpidato. Apa dia bilang? Matahari sudah tenggelam, tetapi cahaya kebenaran akan muncul di negara ini, di kota ini. Ana minkum wa ilaikum. Saya ini muslim dan saya akan berjuang untuk kalian. Inilah yang membuat orang muslim itu bangga dengan Islam. Mari kita koreksi. Baru-baru terakhir Menteri Agama itu mengatakan bahwa potensi dana filantropi kalau dikumpulkan dari seluruh sisi itu hampir 1.000 triliun. 1.000 triliun itu hampir setengah dari pajak negeri ini. Tetapi dana zakat yang potensinya 275 triliun itu baru terkumpul hanya sekian triliun. Wakaf yang begitu banyak tidak produktif. Sekolah-sekolah Islam di mana umat Islam itu banyak, tapi Islam pendidikannya itu banyak dan la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Padahal mereka-mereka yang non di sana
Mereka-mereka yang non kecil di sana, mereka bisa mendirikan sekolah, bisa mendirikan lembaga pendidikan yang hebat. Kita banyak, tapi kenapa setiap ada pemilihan kepala daerah kita kalah? Karena kita memang muslim, tapi identitas kita tidak muncul di situ. Kenapa umat Islam ini market share perbankan Islamnya itu BSI, BNI Syariah, BRI Syariah itu tidak sekian banyak dari total perbankan kita? Kenapa? Padahal Islam ini banyak, umat Islam ini muslim. Kenapa? Mereka hanya Islam, tapi tidak memunculkan dalam identitas. Mari kita periksa sekarang ini. Berapa mahasiswa kita yang muslimah di sini? Tapi berapa di antara mereka yang pakai jilbab? Berapa di antara mereka yang sholat? Kita memasukkan pendidikan, tetapi tidak melahirkan identitas. Orang-orang Amerika yang Yahudi itu, Pak, dia bangga pakai pakaian ininya berjalan di tengah-tengah kota Amerika itu. Ana Yahudi, I am Yahudi. Tapi umat Islam malu dengan pakaian Islamnya. Umat Islam malu dengan pilihan politik Islam. Umat Islam malu dengan kampus Islamnya. Umat Islam malu dengan ekonomi Islamnya. Kenapa? Dia hanya mengakui kebenaran, tapi tidak memunculkan identitas. Akhirnya kebenaran tanpa identitas itu adalah hilang dalam realitas, tapi identitas tanpa kebenaran gamang dalam moral, dan Islam mengakomodir keduanya.